Halo semuanya, selamat datang di podcast pembahasan akademi manajemen kerja dari kalangan Indonesia. Perkenalkan, aku Rana dan di sini kita hari ini bakal bahas model metodologi anggaran atau yang biasa disebut dengan BAS, yaitu sebuah model manajemen kerja yang juga bisa dibilang sebagai Youth Engagement BSA. Jadi apa sih BAS itu? Simpelnya gini, kita bayangin aja kalau kita punya skala penilaian yang bukan hanya sekadar angka, tapi juga dilengkapi dengan contoh perilaku nyata yang diharapkan dari karyawan. Misalnya untuk perilaku pelayanan pelanggan, kita tuh bisa lihat nih dari level yang paling dasar sampai ke level yang luar biasa. Ini tuh bikin penilaiannya itu jadi lebih objektif dan juga adil. Nah, di episode kali ini aku juga ditemani oleh Harmon sebagai HR Strategy dan juga ada Joko sebagai Lead Permainan di Lead Counter Hotel Company. Yuk kita mulai. Halo teman-teman semua, senang bisa diundang di podcast pada pagi hari ini berbicara tentang model manajemen kinerja BAS adalah model manajemen kinerja yang digunakan untuk menjaga kualitas layanan pada suatu perusahaan, terutama pada bidang hospitality. Dengan model manajemen kinerja ini, kita bisa mengukur standar kinerja karyawan dengan standar yang jelas. Ya benar tuh, dulu penelitian kinerja itu kayak kurang jelas, terus sekarang jelas penelitian itu lebih jelas, dan kita tuh bisa lebih intervensi diri biar lebih baik lagi ke depannya untuk menentukan. Nah, Harmon bisa jelasin lebih dalam nggak tentang bagaimana BAS itu bekerja? Oke, model manajemen kinerja BAS adalah model manajemen kinerja untuk mengukur perilaku karyawan. Contohnya, level pertama tidak menyapa tamu, level ketiga menyapa tamu tapi tidak menawarkan bantuan, level kelima menyapa tamu dengan senyuman dan empati. Semakin tinggi levelnya, semakin baik tingkat pelayanan yang dilakukan. Penilaian ini dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan jelas. Oke, berarti BAS itu bisa membantu kita nggak hanya memberikan angka ya berarti, tapi juga memberikan konteks yang jelas untuk mengingat bahwa ternyata terutama di Indonesia yang sangat bergantung pada pelayanan seperti hospitality. Iya, dan yang paling kerennya tuh, itu juga membuat kita tuh lebih termotivasi. Ketika tahu bahwa penilaian itu ada standar yang jelas, kita tuh kayak lebih bersemangat untuk melakukan yang terbaik untuk kedepannya gitu. Nah, karena bagaimana sih disclosure ini menerapkan BAS dalam organisasi kalian? BAS ini kita gunakan untuk menjaga konsistensi layanan di seluruh cabang Ritz-Carlton, khususnya pada pelayanan di bidang customer service. Misalnya, level pertama hanya merespon permintaan, level ketiga menawarkan minuman saat tamu menunggu, kemudian level kelima menyediakan bantal khusus sebelum tamu meminta. Oh, jadi semua karyawan tuh tahu apa yang diharapkan dari mereka ya. Terus ini tuh dapat menciptakan pengalaman yang luar biasa nih bagi kita, keren banget kan? Nah, dan yang paling penting itu pasti juga mengurangi bias dalam penilaian. Semua orang kemudian melakukan standar yang sama. Itu tidak ada nilai populisme atau orang dalam lagi dalam penilaian. Nah, apa sih dampak yang dirasakan setelah menerapkan BAS? Dampaknya luar biasa. Kami melihat penurunan turnover dan peningkatan kepuasan tamu. Dengan BAS, karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi. Tapi ada tantangan juga kan ya. Misal nih, butuh waktu dan komitmen dari manajemen untuk melatih staff agar mereka tuh tahu apa itu BAS. Nah, iya benar. Karena proses pelatihan dan seleksi BAS itu memang memakan waktu ya. Tapi kan hasilnya juga sepadan gitu. Ketika semua orang memahami dan menerapkan BAS, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Setuju, ketika semua orang terlibat, kita bisa melihat hasil yang signifikan dalam kinerja tim secara keseluruhan. Benar banget. Ini tuh bukan hanya untuk tim yang jadi, tapi itu tentang juga membangun tim yang solid dan juga tim yang saling mendukung satu sama lain.
Nah, seru banget kan pembahasannya dan diskusinya. Terima kasih ya untuk rekan dari Bento. Ini akan sangat luar biasa nih. Semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari pembahasan kita. Semoga kita semua bisa menerapkan BAS di tempat kerja kita masing-masing. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja untuk episode ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Halo semua, saya Beryl Giovanni Seneglosi. Di sini mungkin saya akan sedikit menyimpulkan terkait pembahasan kita tentang atau persoalan BARS. Nah, BARS ini, model ini memiliki beberapa komponen kunci, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada skala penilaian yang menggunakan skala numerik yang dihubungkan dengan perilaku nyata. Contoh perilakunya itu pada setiap level dalam skala dilengkapi dengan contoh perilaku yang jelas sehingga karyawan tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya pada segi objektivitas yaitu mengurangi bias dalam penilaian karena semua karyawan dinilai berdasarkan standar yang sama. Adapun feedback yang dikonstruktifkan memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan actionable sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka. Nah, teori murni dari BARS ini fokus pada pengukuran kinerja yang lebih akurat dan adil. BARS membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan memotivasi. Dengan menerapkan BARS, mungkin perusahaan seperti Ritz-Carlton bisa menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan adil. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari beberapa yang telah kita sampaikan. Selebihnya mungkin semoga bermanfaat dan bisa dikembangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.